Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Kartika Wulan, NIM 200029134, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas IKMB. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang sebuah film Sang Pencerah, di mana film tersebut merupakan film yang diangkat dari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sang Pencerah merupakan film yang mengangkat kisah dari tokoh besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hidup di zaman tahun 1800-an. Sang Pencerah menceritakan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Darwis yang diperankan oleh Ihsan Taroreh. Pemuda itu gelisah dengan lingkungannya yang melaksanakan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat. Untuk mendalami ajaran Islam, Darwis pun pergi ke Mekah. Sepulang dari Mekah, Darwis muda atau Muhammad Ihsan Taroreh mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang pemuda berusia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, syirik, dan bid'ah. Dengan sebuah kompas, dia menunjukkan ke arah kiblat di Masjid Besar Kauman, yang selama ini diyakini ke barat ternyata bukan menghadap ke Ka'bah di Mekah, melainkan ke Afrika. Usul itu kontan membuat para kiai, termasuk penghulu Masjid Agung Kauman, Kiai Penghulu Khalil Kamaluddiningrat, yang diperankan oleh Slamet Leharjo, meradang atau marah. Kiai Haji Ahmad Dahlan muda yang 5 tahun menimba ilmu di kota Mekah dianggap membangkang aturan yang sudah berjalan selama berabad-abad lampau. Walaupun usul perubahan arah kiblat dari arah Afrika ke Ka'bah di Mekah itu ditolak, melalui suaranya Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah. Ahmad Dahlan dianggap mengajarkan aliran sesat dan menghasut masyarakat dan merusak kewibawaan keraton dan masjid besar. Bukan sekali ini Ahmad Dahlan membuat para kiai naik darah. Dalam khutbah pertamanya sebagai khotib, dia menyindir kebiasaan penduduk di kampungnya, yaitu Kampung Kauman yang berada di daerah Yogyakarta. Dalam berdoa itu cuma ikhlas dan sabar yang dibutuhkan, tidak perlu kiai, ketib, apalagi sesajen, kata Kiai Ahmad Dahlan ketika menyampaikan khotib tersebut. Langgar Kidul di samping rumahnya, tempat dia sholat berjamaah dan mengajar ngaji, bahkan sempat dihancurkan dan diamuk massa oleh masyarakat karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Cobaan yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan dalam pergerakannya meluruskan syariat Islam pun tidak hanya sampai di situ. Dirinya juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan di Jawa di Budi Utomo. Bahkan dirinya disebut kafir. Dahlan yang piawai bermain biola dianggap kontroversial. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda. Karena pada zamannya sekolah Islam di sana menerapkan untuk duduk di bawah atau tidak menggunakan kursi seperti sekolah di daerah sekolah-sekolah modern Belanda, serta mengajar agama Islam di Quick School atau sekolah para bangsawan di Jetis, Yogyakarta. Ahmad Dahlan dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Kiai Jawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Dengan demikian, istri tercinta Siti Waidah yang diperankan oleh Zaskia Diameka dan murid-murid setianya, yaitu Sujda, Sangidu, Fahrudin, Hisham, dan Dirjo. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai sutradara, Hanung Bramantyo dituntut untuk menghidupkan atmosfer yang lengkap Yogyakarta. Pada akhir tahun 1800-an, selain dilakukan di Yogyakarta, syuting digelar di Museum Kereta Api Ambarawa. Demikian cerita yang dapat sampaikan. Inti dari film Sang Pencerah adalah ketika kamu memiliki sesuatu keinginan dan ingin meluruskannya karena itu memang tidak keluar dari syariat Islam, maka tetap lakukanlah
dan jangan pernah pantang menyerah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.